Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya Alif Prasetyo akan membawakan sebuah perbincangan hangat dengan tema yang sesuai amanah dari Bu Dosen, bahwa saya akan membawakan dengan tema toleransi antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama salah satu tokoh di kampung, juga merupakan tokoh muda, kemudian di keagamaan yang beliau anut juga beliau merupakan tokoh ketua lingkungan begitu. Dan di samping saya sudah ada beliau Pak Bayu. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Bayu. Selamat malam Mas Alif. Baik, barakallah. Pak Bayu, nama lengkapnya siapa dengan nama baptisnya? Saya Aloysius Bayu Nuswantoro. Baik, Pak Bayu ini beragama Nasrani, Kristen Katolik ya Pak Bayu ya, Kristen Katolik. Dan pemirsa, beliau ini merupakan ketua lingkungan di mana di dalam satu wilayah kampung, beliau ini merupakan koordinir secara organisasi seperti itu Pak Bayu ya. Jadi beliau ini nanti merupakan koordinatornya warga Kristen Katolik yang berada di lingkungan Kampung Bondalam ini. Sedikit disclaimer Pak Bayu, bahwa di Kampung Bondalam ini kan terdiri dari 320-an kakak. Seluruh Bondalam ini, satu Kampung Bondalam ini. Yang beragama Nasrani, Kristen Katolik itu ada berapa kakak Pak Bayu? 12 ya. Ada 12 kakak. 11 sekarang Mas Agung kemarin udah meninggal gitu. Meninggal. Berarti 11 kakak ya Pak Bayu ya. 11. Baik, pemirsa, bahwa di Kampung Bondalam ini ada terdiri dari 320 kakak sekitar seperti itu. Dan yang beragama Kristen Katolik, Pak Bayu dan teman-teman yang lain itu ada sekitar 11 kakak. Artinya itu memang menjadi minoritas ya, warga yang menjadi minoritas secara keagamaan di Kampung Bondalam, Sumbangmulya, Bambanglipuro, Bantul ini. Nah Pak Bayu, sesuai dengan tema kita yang berbincang hari ini adalah toleransi antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat di perdesaan. Dan hari ini kita bicara tentang pengalaman hidupnya Pak Bayu dan teman-teman di Kampung Bondalam, Sumbangmulya, Bambanglipuro, Bantul. Nah yang pertama Pak Bayu yang ingin kami tanyakan adalah, Pak Bayu udah berapa tahun hidup di Bondalam Pak Bayu? Terus usianya udah berapa? Ini masih muda ini, saya masih muda Pak Bayu. 50 tahun Pak Bayu hidup di sini. Nah, saya tahu betul dari saya kecil kemudian Pak Bayu ini jadi pemuda itu bagaimana keterikatan Pak Bayu ini di Kampung Bondalam itu, sepak terjangnya seperti apa. Saya tahu betul karena saya waktu kecil Pak Bayu ini sudah jadi pemuda di kampung ini. Nah Pak Bayu, kalau bicara tentang toleransi gitu, toleransi itu ada dua. Yang pertama adalah toleransi karena ini antar umat beragama, berarti kita bicara tentang agama. Jadi toleransi dalam hal keagamaan, yaitu ibadah, yang tentu Pak Bayu dan teman-teman yang Kristen Katolik akan mempunyai ibadah yang berbeda dengan tetangga-tetangga yang mayoritas Muslim seperti itu. Nah yang kedua adalah toleransi dalam hal muamalah atau hubungan sosial. Nah antara misalkan tetangga-tetangga Pak Bayu yang Muslim dengan Pak Bayu yang Nasrani, hubungan sosial dengan tetangga itu seperti apa. Nah ini tentu insya Allah akan sangat menarik pemirsa. Jangan kemana-mana, kita ikuti terus perbincangan sampai selesai. Baik, yang pertama Pak Bayu, secara keagamaan, secara ibadah yang Pak Bayu rasakan selama hidup berdampingan dengan Muslim di Kampung Bondalam ini, misalkan ketika Pak Bayu ini dalam ranah ibadah gitu ya, dalam keagamaan, toleransi seperti apa sih yang Pak Bayu rasakan dari hidup berdampingan dengan Muslim? Sementara Pak Bayu kadang-kadang saya tahu sendiri ada ibadah keliling dari rumah ke rumah juga ya Pak Bayu ya di Bondalam ini. Kemudian kalau ibadah Natal juga Pak Bayu merayakan bersama keluarga dan sebagainya. Nah, itu seperti apa Pak Bayu yang Pak Bayu rasakan ketika merayakan ibadah yang berbeda dengan mayoritas tetangga yang ada di Kampung Bondalam ini Pak Bayu? Ya, baik. Yang selama ini saya rasakan, kalau masih yang di Bondalam ini, kita masih seperti yang beberapa tahun sewaktu saya masih kecil. Jadi tidak ada semacam pergeseran atau keras gitu, tidak ada
tidak ada itu untuk yang apa, mungkin kita masih dalam satu seperti keluarga ya, mungkin dari dasar kita sebetulnya masih ada hubungan darah, jadi itu satu. Terus yang kedua, sejak dari kecil itu memang kita mesti ada semacam keterlibatan. Contoh untuk kegiatan keagamaan, contoh untuk kalau ada orang meninggal seperti itu, doa-doa di mayoritas di saudara muslim, tetangga yang muslim tetangga, itu. itu kita juga diundang, walaupun kita nggak bisa doanya hadir tetap dilibatkan seperti itu sebagai bentuk ya. penghormatan gitu Pak Bayu Ya. Terus untuk seperti kegiatan apa hari raya kita juga berusaha untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kita kalau dulu itu kita sampai kemput itu apa istilahnya, jadi satu kampung itu keliling semua, nggak ada yang terlewatkan, silaturahim gitu Pak Bayu ya. Sekarang mungkin kesibukan jadi kita agak mungkin terbatas, nggak seramai dulu seperti itu. Itu lalu ada contoh lagi ketika kita umat Katolik mengadakan perayaan Natal, seperti belum lama ini juga kita mengundang Pak Dukuh, Bapak Kapolres, itu sementara tetangga-tetangga yang bukan orang Katolik juga kita undang, kebetulan tepatnya di sini. Oh, di rumah Pak Bayu juga ya gitu. Terus belum lama ini tapi di lain kampung di Indowalo itu kemarin kita juga undang Bu Lurah, Pak Dukuh, Pak Kapolres juga hadir. Jadi kita masih hangat sebetulnya kalau toleransi di kita itu. Ya semoga sampai kapanpun kita itu. Amin. Ya itu. Nah itu ada lagi saya kan sebetulnya bukan hanya di dalam, untuk lingkungan ini ada sampai Canden, Cepoko, Pindalan juga butuh ini. Nah mereka itu kadang untuk apa memulai, istilah kami itu memulai, jadi mengenang orang yang sudah meninggal itu ada dua macam. Jadi pertama kita doa secara muslim. Nah itu yang meninggal itu orang Katolik, kita didoakan secara muslim. Tahlilan itu Pak ya, dan muslim. Lepas itu baru doa secara Katolik. Jadi ada dua macam doa. Nah itu di dalam saya belum berdialog. Belum seperti itu. Oh kalau di yang lain doa Canden itu seperti itu. Ada yang di Pindalan sudah, Cepoko sudah seperti itu. Berarti secara prakteknya belum situ dalam. Berarti selama ini Pak Bayu untuk kegiatan keagamaan Pak Bayu dan warga yang lain yang Katolik ini pernah tidak mengalami konflik pertentangan dari tetangga, misalkan Pak Bayu ibadah pas ketempatan di Pak Bayu, kemudian ada tetangga yang komplain, kok ini berisik seperti itu. Apakah pernah Pak Bayu? Belum pernah itu. Kalau di kampung kita belum pernah. Secara apa langsung, tapi mungkin ya kadang kan kita ya sering ada sesuatu yang mungkin apa ya agak sedikit apa itu arahnya ke gangguan mungkin ya. Ya mungkin secara langsung ini belum pernah, tapi ya secara umum, secara global aman, masih terkendali, masih belum ada gejolak apapun. Mungkin kalau sedikit gereneng-gereneng gitu kalau di kamu ya ada gitu Pak Bayu ya. Itu semacam bukan kalau saya bukan masalah keagamaan itu bukan masalah, cuma ya biasa lah kita ini Jawel orang Jawel itu masalahnya bukan bukan ini malah ke personal atau ini personal ya. Oke Pak Bayu. Jadi alhamdulillah kalau secara toleransi dalam hal keperibadatan semuanya terjaga dengan baik Pak Bayu sampai hari ini gitu ya. Misal Pak Bayu panjenengan punya anjing kalau di Natal tidak punya. Oh tidak ada. Biasanya kalau ada anjing juga
mau kita tanyakan bagaimana untuk supaya punya anjing sesuai keinginan dan mungkin itu diperbolehkan di agama Katolik, kemudian Muslim kan tidak boleh seperti Ya, ini. Kita tanya ternyata Pak Bayu tidak mempunyai, jadi kita skip aja. Dulu Pak Bayu. punya. Oh dulu punya. Itu kemudian tidak punya kan ada komplain atau pripun Pak Bayu? Dulu sempat punya. Kalau komplain sih Tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Jadi karena memang anjingnya itu nakal. Jadi Iya. jadi ini rasa dewi dari Ya. diri, oh ini kok Ya. takutnya apa gitu Pak Bayu. Baik, alhamdulillah berarti secara toleransi dalam peragamaan insya Allah clear ya Pak Bayu ya. Ya. Selama hidup di Kampung Budalam ini tidak pernah merasakan gejolak apapun yang itu mendeskripsikan oh ini Nasrani, ini Islam gitu ya. Insya Allah tidak ada ya. Bahkan Semoga harmonisnya kapanpun, itu ya. itu ya saling menghormati dalam hal peribadatan gitu ya, Masya Allah. Dan baik Pak Bayu, berarti ini kita ke poin yang kedua. Ini dalam hal muamalah atau hubungan sosial. Nah ini biasanya ini udah masuk ke ras ya, agama dan suku gitu ya. Jadi maksudnya keras, kadang-kadang ada masalah, wah dia ada rapat RT, oh dia nggak usah diundang, dia tuh Katolik, oh itu cukup. Biasanya seperti itu. Mungkin ada nggak Pak Bayu mengalami satu kasus yang tidak mengenakan ini karena di hubungan sosial ini, permainan sosial RT, kemudian rapat kampung, paguyuban dan sebagainya, yang Pak Bayu itu kemudian diskriminasi atau tidak dianggap karena berbeda agama. Pernah nggak mengalami seperti itu Pak Bayu? Kalau rapat-rapat di kampung kita itu sepertinya saya belum pernah merasakan. Maksudnya belum pernah merasakan ketika ada rapat di masjid kami juga diundang itu, dan ada kesempatan untuk kami juga untuk menyuarakan ya, walaupun itu skupnya skup untuk tema yang tema umum, bukan ke agama. Tapi kan Rapatnya di masjid di gitu ya, masjid untuk satu sering kampung gitu. kita sering ada rapat-rapat di Rapat masjid. di kampung di masjid Ya. ya. Jadi Tapi yang apa ya, untuk yang itu tadi, kalau yang antara rasa belum pernah merasakan seperti itu. Soalnya kami juga merasa minoritas loh, jadi ya umpama terjadi sesuatu yang kira nggak usah diundang, itu juga kami juga nggak mungkin akan protes. tapi pernah terjadi nggak Pak Belum Bayu? pernah. Oh, belum Belum pernah. pernah. Alhamdulillah. Umpama kita mengetahui kalau itu memang ada kasus seperti itu, kita nggak diundang karena ada sesuatu yang sifatnya umum, kita nggak dilibatkan. Beda kalau sifatnya memang sifat intern agama Islam, agama Muslim, itu kita menyadari kita nggak diundang atau apa. Kalau yang melibatkan kampung Umum gitu ya, sosial. selama ini aman-aman Selalu saja. dilibatkan gitu Selalu Pak Bayu. dilibatkan. Saya tahu sendiri karena paguyuban kemarin juga Pak Bayu beberapa kali hadir gitu ya. Iya. Paguyuban Pak Bayu termasuk tokoh yang cukup pengaruh di Kampung Budalam. Baik Pak Bayu, kalau untuk ini kita itu yang tadi lingkupnya satu kampung. Kalau yang lingkup tetangga yang dekat, karena di sebelah depan, sebelah kanan sini itu tetangganya Muslim semua gitu Pak Bayu. Nah, secara apa namanya, hubungan tetangga itu ya kadang-kadang Muslim dengan Muslim juga ada konflik gitu Pak Bayu. Ya. Itu biasa gitu ya, karena Ya. seringnya interaksi kemudian geser itu ya manusiawi lah Pak Bayu, manusiawi. Nah, Ya, ini sifat. kalau kita bicara antara Katolik Kristen Katolik dengan Muslim itu biasanya Pak Bayu, kalaupun itu ada konflik kecil itu tentang apa gitu ya. Ini bukan tentang agama, tapi biasa sosialnya itu biasanya tentang apa? Apalagi nanti atau sampai bawa-bawa oh agama itu seperti apa Pak Bayu. Konfliknya biasanya karena apa sih gitu kalau Konflik sosial ya. ini sosial sebagai tetangga dekat gitu. Konfliknya ya konflik biasa, konflik kampung. Konflik kampung kita itu kadang ya itu tadi, kadang kita ada hajatan nggak dijawil, kadang itu, terus ada apa, yo antara lumrah dan tidak lumrah itu aja. Kalau sebetulnya sepele-sepele masalahnya itu nggak pernah sampai ada masalah yang serius, apalagi sampai kriminal gitu kan. Ya. Itu sepertinya belum pernah. Hal yang
terberat ini sebagai minoritas ini Pak, sebagai minoritas sebuah kampung yang mayoritas beragama lain, beragama Muslim. Hal terberat Pak Bayu menurut jenengan yang dirasakan ketika menjadi minoritas di sebuah wilayah itu, apalagi ini keagamaan, hal yang terberat ini unek-uneknya Pak Bayu ini, hal yang terberat itu menurut Mas Bayu itu apa sih? Nah itu ketika kita mau membalas bukan berarti balas dendam, bukan, tapi membalas kebaikan. Jadi kan saudara-saudara Muslim itu kalau kurban itu kan kita dikasih jatah. Terima kasih banyak. Nah itu ketika kita mau membalas maksudnya ya sedikit gantian memberikan hadiah gitu. Kita itu takut salah, takut tidak diterima, takut berdosa gitu. Macam itu istilahnya kurang paham saya, istilahnya itu apa, untuk yang tepat untuk istilah itu kita juga nggak paham, menyalahi aturan atau enggak, atau ada semacam pencitraan di zaman sekarang. Kita berbuat baik tapi sebetulnya kita itu ya kita udah dikasih, setiap korban mesti dikasih. Ketika Natal itu atau Paskah kita berusaha untuk ya membalas kebaikan, tapi kita juga masih ragu-ragu, kita penakut juga. ini jadi takutnya itu karena takut ini tidak menjadi apa namanya seperti yang diinginkan gitu ya, mungkin Mas Bayu kan nggak semua, jadi nggak semua bisa menerima. Ya. Mas Alif tadi juga ngendiko bahwa ada konflik semacam konflik di Ndaren, ada perbedaan mungkin dari kalangan Muslim sendiri kan, mungkin ada bikisan dari kami, si A menerima, si B mungkin ada tidak seperti itu. Jadi kami juga masih ragu-ragu bingung untuk jadi dalam bahasa Jawa ngawekani saja ini gitu aja, daripada hal yang tidak teringinkan gitu ya Mas Bayu. Masya Allah. Baik, dan ini Mas Bayu, satu momen ini mendekati closing, satu momen yang menurut Mas Bayu ini momen yang bagus gitu yang Mas Bayu rasakan sebagai warga yang minoritas di wilayah yang beragama lain seperti Mas Bayu. Momen apa yang menurut Mas Bayu ini sebuah anugerah nih hidup di Kampung Gondalem sebagai minoritas tapi merasakan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu momen seperti apa yang menurut Mas Bayu sejauh ini? Apa ya? Semua spesial. Atau mungkin kalau pas kurban itu mendapat hak daging yang sama dengan tetangga atau seperti apa? Yang menurut Mas Bayu ya, ini amazing lah gitu. Ya. Tapi kalau untuk yang selalu bersama itu di Idul Fitri sebetulnya. Di Idul Fitri itu kita masih ada kesempatan untuk saling mengucapkan, untuk minta maaf. Ada kesempatan yang sangat bagus toh. Kita banyak kesalahan, kita bisa sowan ke tetangga, sowan ke orang tua, saudara-saudara, ya semaksimal mungkin kita bisa kita datangi, sementara dosa kita juga banyak. Pas momennya sangat bagus, kebetulan di situ kita bisa saling memaafkan. Jadi kebersamaan yang Pak Bayu rasakan itu ya di tengah-tengah minoritas dan mayoritas tuh di Idul Fitri, justru lah di Idul Fitri semuanya tidak ada perbedaan, bahkan di rumah Mas Bayu juga menyajikan jamuan bagi yang datang gitu Mas Bayu ya. Iya. Kalau yang kegiatan sehari-hari ada selamatan itu kan sudah biasa, kita selalu diundang ya menurut kebijakan tuan rumah. Siap. Tiap RT atau semua itu pas saudara. Kalau di RT 5 ya Mas Bayu ini ya, di RT 5 ini ada berapa kakak yang Katolik gitu Mas? Berapa ya?
apa 7? 7 dan 8 dari 11 totalnya. Pak Harjo, Pak Cokro, Pak Supri, Lanjar. Pak Lanjar. Oh. Jadi terbanyak ya di Kampung Mutalem ini ya terbanyak di RT 5, di RT 5. Karena memang ada kesaudaraannya ya, ada tali saudaranya Mas Bayu ya. Iya. Itu ya. Memang gitu. Secara wilayah kalau dahulu di kampung itu ya kebanyakan saudara itu mepet-mepet gitu Mas Bayu ya. Itu memang pengertian dari desa seperti itu. Baik, sebagai closing nih Mas Bayu nih, sebagai closing. Kesan dan pesan terakhir, ini kesan dan pesan Mas Bayu menjadi warga minoritas hidup di tengah-tengah masyarakat muslim di Kampung Botalam ini, kesan pesan terakhir, kesan pesannya Mas Bayu seperti apa? Kesan kemudian pesan untuk semuanya seperti apa Mas Bayu tentang toleransi? Ya kesan hidup berdampingan di kampung ya masih bisa saling menghargai, saling bantu satu sama dengan yang lain. Kita hidup bersama masih mengedepankan rasa jadi orang kampung, tetap masih punya rasa peduli, dan yang pentingnya toleransi, saling menghargai itu masih bisa diterapkan, dan masing-masing pribadi di kampung dalam saya percaya itu kita masih mempunyai rasa saling menghargai, dan semoga sampai kapanpun ada komunikasi yang selalu terkomunikasikan. Amin, amin. Bahasanya seperti apa itu ya, kurang begitu paham untuk menjaga hubungan secara harmonis, komunikasi yang baik itu. Semoga tidak ada konflik apapun, kita saling bisa menghargai untuk mewujudkan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Beda tapi beragam, kita akan semakin kuat karena berbeda-beda. Mungkin itu. Cukup nih Pak, closing statement-nya cukup Pak Bayu. Barakallah. Baik teman-teman pemirsa yang budiman, demikian tadi perbincangan hangat kita mengenai toleransi umat beragama di dalam kehidupan masyarakat di pedesaan, dan hari ini kita berbincang dengan Bayu di Kampung Bondalem RT 5 Sumbermulyo Bambang Dipuro Bantul Yogyakarta. Baik, satu hal yang bisa saya closing statement terakhir dari saya bahwa toleransi ini kalau dijaga akan menimbulkan suatu suasana yang indah, walaupun itu adalah didasari atas perbedaan. Apalagi perbedaan agama itu tidak menjadi satu halangan, satu alasan kemudian untuk menimbulkan benih-benih perpecahan seperti itu. Karena berdasarkan pengalaman Bayu tadi, selama toleransi itu dijaga dan dipegang teguh oleh semua umat beragama, alhasil 50 tahun Pak Bayu hidup di Kampung Botalam ini, dan satu pun alhamdulillah tidak merasakan yang namanya konflik antar umat beragama. Barakallahu fiik. Demikian yang dapat kami sampaikan para pemirsa dan teman-teman yang budiman. Semoga video yang pendek ini dapat membantu dan menjadi satu penambah wawasan tentang toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan khususnya nanti di kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Ali Persatrio, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.